Tapi ketika kita berbicara, kenapa sih orang itu kok bisa sampai tekanan darahnya tinggi? Nah, ini yang kita selama ini mungkin jarang tanyakan. Itu. Jadi bukan karena merokok, karena kebanyakan konsumsi garam. No. Jadi ketika kita berbicara hipertensi, penyumbatan atau dalam arti salah satunya penyumbatan pembuluh darah itu adalah yang melatar belakangi terjadinya tekanan darah tinggi. Karena apa? Karena ketika pembuluh darah tersumbat, otomatis sama seperti kita selang itu kita tekan, gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan tekanan darahnya jadi kencang. Aliran air dari selang itu menjadi kencang. Karena apa? Karena ada penyumbatan di selang. Jadi ibaratnya pembuluh darah kita itu ada yang menekan, itu ada yang menekan. Ya, apa biasanya? Plak. Gitu. Plak itu berbeda dengan kolesterol karena kolesterol itu hanya salah satu dari pembentuk plak itu. Nah, tapi kita nggak akan bahas mengenai itu sekarang. Kita akan bahas lebih mengenai apa yang berbahaya dari gula, apa yang lebih berbahaya. Kemudian yang kedua, hipertensi itu bisa juga disebabkan karena kekentalan darah. Jadi semakin kental darahnya, tekanannya juga akan semakin kencang, semakin tinggi. Kemudian juga pembuluh darah yang tidak elastis, itu juga bisa menjadi penyebabnya. Dan juga banyak sekali masalah-masalah yang lain. Tapi dari semua yang saya sebutkan ini, sebetulnya ada satu penyebab yang paling mendasar. Sudah siap? Apa? Saya tuliskan ya, penyebabnya adalah peradangan, atau mungkin yang beberapa orang juga lebih mengenalnya dengan istilah inflamasi itu. Nah, jadi dengan adanya inflamasi ini bisa terjadi penyumbatan pembuluh darah. Karena apa? Ketika ada inflamasi, ketika ada peradangan, kemudian kolesterol akan bersifat untuk menutup peradangan itu. Jadi sifat awalnya sebetulnya baik, tapi kemudian ketika sudah terjadi akumulasi, ini yang jadinya nggak baik. Kemudian juga karena juga bisa menyebabkan kekentalan darah, pembuluh darah tidak elastis. Itu semuanya yang melatar belakangi adalah karena peradangan. Yes. Nah, jadi sekarang apa yang lebih berbahaya dari gula? Tentunya apa yang bisa menyebabkan peradangan, meskipun gula juga bisa menyebabkan peradangan ya ketika terlalu tinggi. Tapi ada sesuatu yang lebih buruk. Sudah siap? Yes, yang lebih buruk dari gula adalah omega 6. Nah, mungkin buat sobat sehat bertanya, omega 6 itu apa, Dok? Itu, omega 6 itu apa? Nah, jadi omega 6 itu adalah salah satu jenis lemak dietary fat, gitu ya. Jadi lemak dalam makanan yang biasanya terkandung di dalam minyak sayur, yes, minyak canola, minyak kedelai, minyak jagung, kemudian margarin atau shortening. Ini kandungannya lebih parah lagi, jadi bukan cuma omega 6 tapi juga ada kandungan lemak jenuhnya juga, lemak trans terutama, even worse ya. Kemudian salad dressing tuh. Jadi bukan cuma mayones ya, bahkan sekarang dressing botolan yang ada di supermarket, di minimarket dan di komersial ya, jadi e-commerce itu banyak sekali yang kandungannya juga omega 6-nya tinggi. Karena apa? Karena juga memakai minyak sayur itu. Kemudian produk-produk seperti snack bar, kemudian selai kacang, selai coklat dan lain-lain itu banyak sekali. Jadi hampir sangat sulit justru mencari makanan-makanan kemasan itu yang tidak ada mengandung omega 6-nya. Itu, yang tidak mengandung minyak sayur tadi. Dan konsumsi rata-rata orang itu satu hari itu sekitar 80 gram lemak yang mengandung omega 6 ini. Jadi 80 gram lemak itu setara dengan berapa? Setara dengan 6 sendok makan. Setara dengan 6 sendok makan, ini belum kalau yang mereka juga suka konsumsi gorengan. Itu bahkan bisa lebih tinggi lagi ya, karena kalau kita deep frying, goreng, itu minyak yang digunakan kan banyak sekali. Ini setara 6 sendok makan, ini setara dengan 720 kalori. Jadi kalau kita equalkan dengan standar kebutuhan diet rata-rata orang yang selama ini dipakainya adalah 2000 kalori, ini setara dengan apa? Sepertiga total kalori harian. Bayangkan, sepertiga total kalori harian kita dipenuhi dari minyak atau omega 6 lemak yang menyebabkan tubuh kita mengalami peradangan. So, no wonder ya kenapa banyak sekali orang yang mengalami masalah hipertensi tadi itu. Apalagi diperparah dengan gaya hidup yang lain, dengan merokok, dengan kemudian orang yang mager, orang yang stres,
Stresnya juga bukan cuma stres fisik, tapi juga stres secara emosional gitu. Kalau kita berbicara apa sih yang menyebabkan omega 6 ini segitu bahayanya? Yang pertama tadi sudah saya sebutkan bahwa omega 6 ini sifatnya adalah pro-inflamatori. Artinya apa? Pro-inflamatori ini dia menyebabkan peradangan, memicu peradangan di dalam tubuh kita. Kecuali satu jenis omega 6 yang sebutannya adalah GLA. Jadi omega 6 itu juga nanti masih dibagi-bagi lagi ya. Seperti omega 3. Omega 3 itu kan ada EPA, DHA, ALA gitu. Omega 6 juga sama, ada beberapa jenisnya, dan yang paling baik sebetulnya yang tidak menyebabkan peradangan itu adalah jenis yang GLA, gamma linolenic acid gitu. Nah, tapi selain daripada itu yang terkandung di dalam minyak-minyak sayur tadi, kemudian di dalam seperti makanan-makanan kemasan, itu tidak ada yang kandungan omega 6-nya bukan GLA, tapi adalah kandungan omega 6 yang menyebabkan peradangan. Kemudian apalagi? Omega 6 ini banyak sekali kita dapatkan di dalam menu-menu restoran. Tuh, jadi kalau selama ini mungkin, saya udah nggak makan gorengan kok dok, saya udah makannya tumis-tumisan aja, tapi belinya di restoran di luar, dimana kita tidak tahu yang dipakai adalah minyak apa. Setahu saya yang dipakai kebanyakan adalah minyak sayur tadi, minyak canola, minyak jagung, minyak kedelai. Karena apa? Karena memang paling murah. Ya, jadi di restoran, di kafe, bahkan sampai di warteg pun juga sama. Itu. Jadi yang dipakai adalah minyak-minyak seperti itu. Belum lagi kalau dipakainya berulang kali, dipanaskan lagi, lemaknya akan semakin teroksidasi. Jadi yang awalnya memang sudah pemicu peradangan, diperparah lagi dengan dipanaskan berulang kali. Berdasarkan beberapa jurnal yang bisa kalian cek di sini atau saya akan berikan linknya, ada beberapa studi yang akan saya quote di sini bahwa omega 6 ini 62% lebih mematikan daripada lemak jenuh. Jadi selama ini kalau banyak yang orang berpikir, lemak jenuh ini lemak yang paling berbahaya, lemak yang paling dihindari. Well, memang tergantung dari beberapa marker. Biasanya yang saya cek adalah bukan cuma kolesterol, tapi ApoB. Sudah pernah saya bahas juga dengan live saya dengan Dr. Victor Joseph mengenai ApoB ini. Mungkin yang belum nonton bisa nonton. ApoB itu apa, atau mungkin yang ingin saya jelaskan lebih, akan saya jelaskan di video yang lain mengenai ApoB. Kemudian di beberapa studi juga ada juga yang menyatakan bahwa 86% omega 6 ini lebih berkontribusi terhadap penyakit jantung, bahkan lebih besar dibandingkan merokok. Ya, nah jadi ini yang sebetulnya perlu kita highlight, perlu kita perhatikan, kenapa kita sangat perlu menghindari omega 6, apalagi buat orang-orang yang sudah punya risiko penyakit ini sebelumnya. Itu karena yang namanya hipertensi memang juga ada beberapa itu yang bawaan. Itu akan bisa lebih parah lagi, itu lebih penting untuk diperhatikan. Kenapa dok? Kok omega 6 saya katakan lebih berbahaya daripada gula? Well, saya memang tidak menyarankan kalian untuk konsumsi gula. Kalau gitu kita konsumsi gula aja, lebih aman daripada omega 6. Ya enggak juga gitu. Tapi memang kita perlu lebih perhatikan lebih besar. Karena apa? Karena gula, atau ketika di dalam tubuh kita dipecah menjadi glukosa, atau mungkin yang dari cadangan tubuh kita yang namanya glikogen, itu lebih mudah dipakai untuk energi. Jadi kalau kalian mungkin melakukan aktivitas fisik, atau olahraga, atau mungkin kalian juga berpikir, ini bisa membantu kita untuk memakai glukosa di dalam tubuh kita. Tapi omega 6 yang sudah terakumulasi di dalam tubuh kita yang menyebabkan peradangan dan lain-lain, ini bisa bertahan sampai 600 hari kurang lebih. Ya, jadi bayangkan di dalam tubuh kita itu sangat sulit untuk dikeluarkan. Itu sebabnya kenapa saya bilang ini lebih berbahaya daripada gula. Apalagi ini juga bisa memicu peradangan yang kronis. Segala macam penyakit yang ada itis-itisnya itu terjadi karena peradangan. Bisa peradangan akut, bisa peradangan kronis. Dan kronis ini yang lebih berbahaya. Karena apa? Karena tidak kelihatan. Jadi biasanya juga sering disebut adalah silent killer. Oke, jadi solusinya sekarang gimana dok? Ini yang penting kan. Jadi kalau kita ingin menghindari omega 6 ini yang bisa menyebabkan kita banyak sekali penyakit-penyakit, terutama adalah hipertensi tadi, penyebab kematian utama. Yang perlu kita lakukan adalah pertama,
adalah ganti minyak sayur yang biasanya kalian gunakan di rumah, kemudian juga di restoran, ya hindari makan di restoran sebisa mungkin ya. Boleh makan tapi ya jangan terlalu sering, jangan setiap hari kemudian pesan delivery dari online food dan lain-lain. Kita kan nggak tahu sumbernya ya. Ganti minyak sayur dengan olive oil atau coconut oil atau butter, ghee, atau juga lemak natural. Jadi lemak natural itu apa? Lemak yang memang sudah terkandung natural dari makanan-makanan gitu, seperti hewani, kemudian juga nabati, juga ada lemak-lemak yang natural, bukan lemak yang diproses secara sintetis. Olive oil, coconut oil kalau bisa dapatkan yang extra virgin itu akan jauh lebih baik. Tapi yang penting tidak di-refine. Kemudian yang kedua solusinya adalah konsumsi omega 3. Karena apa? Karena omega 3 ini sifatnya adalah anti-inflamatori. Dan kalau kita itu konsumsi omega 3, omega 6-nya tetap dikurangin. Jadi jangan balapan ya, karena ini juga di dalam tubuh kita akan reseptornya ini akan berkompetisi. Jadi kalau kalian masih konsumsi omega 6, kemudian kalian berharap konsumsi omega 3 ini bisa menyelesaikan masalah. No. Ya, jadi dalam tubuh kita ketika kita memasukkan omega 3, kita tetap perlu untuk mengurangi omega 6. Tapi omega 3 ini juga bisa membantu. Bisa kalian dapatkan dari ikan laut, kemudian dari telur, kemudian dari suplemen ya, tapi suplemen yang baik. Pastikan kalian pilih suplemen yang baik karena tidak semua suplemen omega 3 juga sama. Kemudian yang terakhir, last but not least adalah hindari gula yang berlebih. Karena apa? Karena ketika kalian konsumsi lemak yang tinggi, kemudian diimbangi atau bersamaan dengan gula yang tinggi, it will be even worse. Ini yang akan menjadikan suatu senyawa adalah advanced glycation end product atau AGEs yang menyebabkan perlengketan di pembuluh darah itu jauh lebih parah. Itu ya, jadi